Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau mungkin hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara untuk membuat surat keterangan pindah sekolah siswa yang dikeluarkan oleh sekolah yang ditinggalkan oleh siswa tentunya. Seperti yang sudah kita bahas pada video yang telah lewat, yakni video pembuatan surat rekomendasi. Kali ini kita juga akan membuat surat keterangan pindah sekolah siswa ini dengan menggunakan Microsoft Excel, dan kita masih memanfaatkan fungsi VLOOKUP yang disertai dengan Excel tables untuk dinamisasi array pada fungsi ini. Baiklah kita langsung saja teman-teman untuk melihat apa saja sih yang ada di aplikasi kecil-kecilan ini yang kita buat. Di sini terdapat 4 sheet teman-teman. Yang pertama ada namanya sheet database. Jadi sheet database ini berfungsi untuk menampung data siswa pada sekolah bersangkutan. Artinya semua data siswa dari kelas awal sampai dengan kelas akhir yang masih aktif ataupun yang sudah keluar, semuanya ditampung pada sheet database ini. Dan nanti pada sheet database ini kita akan memberikan efek pada sel nama, yakni kita akan memberikan warna pada sel nama yang dimana isi sel tersebut sudah ada pada sheet keluar. Artinya siswa yang pindah itu nanti warna selnya akan berbeda dengan siswa yang tidak pindah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini yang pertama, database ya, yang berisi daftar nama siswa-siswi misalnya. Dan di sini kita ada daftar yang utama saja yang diperlukan dalam pembuatan surat pindah siswa. Jadi teman-teman bisa mengembangkan apa saja isinya asalkan bisa mencakup sesuai dengan kebutuhan pada belangko surat pindah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya sheet keluar. Saya buatkan namanya sheet keluar. Sheet ini berfungsi nanti untuk menampung data siswa yang pindah sekolah. Seperti itu. Dan nanti kita akan buat otomatisasi teman-teman. Otomatisasi pada data-data ini. Otomatisasi pada data-data ini mulai dari data NIS tentunya sampai dengan data nama orang tua. Sedangkan untuk nomor surat dan sekolah tujuan sampai dengan tanggal keluar sekolah atau tanggal pembuatan surat pindah ini akan kita tulis secara manual. Untuk sheet yang ketiga berisi tentang belangko surat saja teman-teman, mulai dari kop sampai dengan tanda tangan kepala sekolah. Ini mirip seperti surat rekomendasi pindah sekolah siswa. Di sini juga sudah dilengkapi dengan spin button yang nantinya akan berfungsi untuk bergeser atau berpindah dari data siswa yang satu ke data siswa yang lainnya jika pada database keluar ini berisi banyak atau lebih dari satu siswa yang pindah. Di sini akan terdiri dari nomor surat, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin sampai dengan tempat dan tanggal pembuatan surat pindah ini. Dan semua datanya ini berasal dari sheet keluar ini teman-teman. Dan di sini ada yang berbeda juga teman-teman. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menyatukan teks dengan fungsi VLOOKUP seperti itu. Dan yang terakhir di sheet yang keempat berisi
amplop, sama teman-teman, sama seperti amplop ketika kita membuat surat rekomendasi pindah sekolah ini. Terdiri dari nama sekolah, dan alamat sekolah tentunya. Baiklah, kita langsung saja teman-teman untuk membuat surat keterangan pindah ini. Dan sebelum saya lanjut, saya akan infokan bahwa tutorial tentang pembuatan surat keterangan pindah siswa ini akan kita buat menjadi 2 atau 3 part saja, atau semoga aja bisa hanya 2 part teman-teman, agar tutorialnya, videonya tidak terlalu panjang sehingga teman-teman bisa fokus untuk mengikuti video tutorial ini step by step. Baiklah, kita awali dengan menuju sheet database. Seperti biasa, ketika kita akan membuat tabel array VLOOKUP yang dinamis, kita biasanya, dan lebih gampang teman-teman, kita menggunakan Excel table seperti biasa. Caranya mudah sekali seperti yang pernah kita lakukan ya, seperti yang pernah kita kerjakan begitu pada video-video tutorial lainnya. Dan di sini saya hanya akan memulai membuat Excel table ini hanya dari kolom NIS saja sampai dengan kolom nama orang tua. Kenapa? Karena nanti kolom NIS ini akan menjadi lookup value dari VLOOKUP yang ada pada database keluar. Sehingga ketika kita hanya memasukkan NIS saja, nanti di bagian kolom NIS pada database siswa keluar ini otomatis nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, nisan, dan alamat akan tertulis secara otomatis. Seperti itu teman-teman. Baiklah, kita mulai saja. Kita blok dari NIS ini sampai dengan kolom nama ortu ini. Setelah selesai kita blok, kita lanjutkan dengan Ctrl T. Ketika kotak dialog create table ini keluar, tinggal kita tekan enter atau tinggal kita klik tombol OK yang ada pada kotak dialog ini. Kita klik OK saja teman-teman. Oke, jadi tabel Excel kita sudah bisa kita gunakan, sudah aktif. Ini bisa kita ketahui dari warna yang ada pada tabel ini. Untuk merubah namanya, tinggal kita klik saja di sembarang tempat pada ring yang termasuk tabel ini teman-teman. Kita buatkan saja nama dengan nama data siswa. Selanjutnya kita tekan enter. Setelah itu kita menuju ke tabel atau kita menuju ke sheet database siswa yang keluar. Namun sebelumnya, untuk mempermudah kita menulis atau mengetahui kolom index number, saya sarankan kepada teman-teman untuk menghitung call index number atau nomor kolom indeks pada tabel ini mulai dari NIS, karena kita ngebloknya dari kolom NIS. Kita hitung dan kita tulis sama-sama teman-teman untuk mempermudah nantinya. Jadi NIS ini dia berada di call index yang pertama, disusul dengan nisan, nama ini ketiga, tempat tanggal lahir keempat, dan seterusnya. Kenapa kita harus tahu ini? Agar kita nantinya tidak bolak-balik atau kita tidak salah untuk menulis call index number pada rumus VLOOKUP yang akan kita buat ini. Oke, kita menuju ke sheet database siswa keluar ini teman-teman. Jadi nanti kita menulis rumusnya di kolom nama, sedangkan di kolom NIS ini akan menjadi lookup value gitu ya. Jadi ketika kita menulis NIS di sini, otomatis nama dan seterusnya akan terisi secara otomatis. Baiklah, kita lanjut saja. Kita tulis tanda sama dengan, selanjutnya tulis VLOOKUP buka kurung. Selanjutnya kita klik saja sel yang akan menjadi lookup value. Oke. Selanjutnya kita tulis tanda sama dengan, kita tulis tanda titik koma. Selanjutnya kita tulis table array-nya yang sudah kita buat tadi itu. Nama table array-nya adalah data siswa, bukan siswa, siswa. Selanjutnya kita tulis call index number nama ini. Call index number nama ini berada di nomor 3 ya.
seperti yang kita catat tadi. Selanjutnya kita tulis false, tutup kurung dan enter. Oke, ini masih NA errornya teman-teman. Kenapa? Karena lookup value-nya masih kosong, makanya hasil dari rumus VLOOKUP kita masih kosong. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk melihat hasil VLOOKUP value pada kolom nama ini, tinggal kita tulis saja NIS yang ada di database ini. Misalnya siswa dengan NIS 290, kita enter, maka otomatis namanya akan terisi secara otomatis. Untuk sel yang lain yang ada di baris ini tinggal kita copy saja teman-teman, tapi dengan catatan nama kolomnya, nama kolom yakni huruf C ini kita buat menjadi absolute, kita buat jadi absolute. Jadi ketika kita copy ke samping kanan, otomatis C ini tidak akan berubah menjadi yang lainnya, seperti itu. Jadi ini biasanya dikenal dengan semi absolute, karena yang absolute hanya nama kolomnya, sedangkan untuk barisnya tetap, yakni baris 2. Kita tekan saja tombol F4, kita hilangkan tanda dolar di tengah ini agar row-nya tidak absolute. Kita tekan enter. Oke, selanjutnya kita geser saja ke kanan sampai dengan nama orang tua. Ini jangan bingung, namanya masih sama karena kita belum merubah call index number-nya. Sekarang kita rubah call index number-nya teman-teman. Kita rubah call index number-nya untuk tempat tanggal lahir, call index number-nya adalah 4. Kita ganti 4. Selanjutnya jenis kelamin, call index number-nya 5. Untuk kelas, call index number-nya 7. Call index number kelas itu 6, bukan 7 ya. 6. Call index number Nissan itu 2. Jauh sekali ini teman-teman, tapi nggak apa-apa. Antara NIS dan Nissan ini seharusnya berurutan, tapi tidak masalah ya teman-teman. Ini hanya contoh, nanti teman-teman yang mengatur ulang lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman tentunya. Untuk alamat, call index number-nya 7. Dan yang terakhir untuk nama orang tua, call index number-nya 8. Oke, seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk nama sekolah tujuan dan alamat sekolah tujuan dan tanggal keluarnya ini akan kita isi secara manual. Begitu juga dengan nomor surat ya. Nomor surat juga akan kita isi secara manual, dan begitu juga dengan nomor ini. Nomor ini akan kita isi secara otomatis nanti sesuai dengan apa yang sudah kita bahas. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, belum paham bagaimana caranya membuat nomor urut secara otomatis pada Excel, teman-teman bisa membuka video pada link di atas yang sudah kami siapkan. Oke teman-teman, ini sekian dulu untuk part pertama dari video pembuatan surat keterangan pindah sekolah ini. Untuk part keduanya akan kita bahas bagaimana cara memberikan warna pada sel yang nama siswanya pindah ya, yang nama siswanya pindah. Maka misalnya nanti si Surya Priyatna ini karena dia pindah, otomatis di database namanya akan berubah. Dilanjutkan dengan bagaimana cara kita untuk menghubungkan antara atau menampilkan data-data yang ada di sheet keluar ini pada sheet surat keluar. Begitu juga dengan sheet amplop.
Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang suka, silahkan jangan segan-segan untuk mengklik like dan jangan pula segan-segan untuk meninggalkan jejak. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas pada penyampaian saya di video ini, silahkan ditanyakan langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar manfaat video ini bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Baiklah, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.